Halo, Alfa Bicara ID, halo kamu semua. Berjumpa lagi dengan saya di hari ini, dan hari ini adalah uji coba kita untuk apa ya? Nge-reach opportunity, kesempatan. Jadi memang ada case sebuah resto yang dimiliki oleh owner yang punya travel, dan ada beberapa titik. Cuma memang kendalanya adalah ada beberapa hal, terutama di soal produk, dan kalau untuk urusan produk sudah ada chefnya sendiri, sudah ada head chefnya sendiri. Cuma saya menawarkan, Alfa Bicara ID mencoba untuk menawarkan usulan kalau memang ada potensi kemungkinan untuk dijadikan sebuah brand, dirapihin brandnya, dibuat matang gitu, secara matang, akan lebih banyak kemungkinan keuntungan ya yang akan bisa didapat. Apalagi di sini daerahnya potensial. Ini di daerah Kledung. Kledung itu di antara ini di Jalan Wonosobo arah ke Temanggung. Jadi dulu waktu zaman tahun berapa ya terakhir kali saya naik motor lewat sini tuh, 2013 mungkin ya, apa 2014 apa 2015, sekitaran tahun segitu. Area rest area di sini tuh nggak terlalu banyak jumlahnya, paling di jalan besar ini, satu area ini paling ya ada 2 atau 3, atau memang ada beberapa tempat makan. Tapi di tahun 2023 itu perkembangannya cukup pesat. Sudah banyak ruko atau toko-toko minimarket yang udah dibangun. Udah ada yang tadinya sawah-sawah, sekarang sudah banyak pertokoan. Dan banyak juga rest area dan tempat makan. Terus ada juga tempat yang memang ya karena potensi trafficnya itu banyak kemudian yang berinvestasi untuk membuka ruko. Cuma memang sepanjang jalan, memang kalau orang jualan makanan, key visualnya itu color paletnya pasti dia akan pakai warna kuning, kombinasi kuning dan merah. Yang mana itu sangat lumrah. Ada juga sih yang beda. Seperti yang di depan itu kan ada yang desainnya seperti kafe, padahal ya rest area. Kayaknya jualan nasi padang. Apalagi misal terintegrasi dan terkoneksi dengan beberapa unit travel, mau nggak mau akan ada konsumen tiap harinya, akan selalu ada konsumen tiap hari. Apalagi kalau semisal itu secara visual juga berkarakter. Terus saya udah ngelis beberapa hal. Ada beberapa hal yang memang jadi catatan, yaitu satu, pertama adalah konsistensi dan variasi produk. Konsistensi rasa yang dimaksud, konsistensi kualitasnya, dan beberapa variasi. Mungkin harus ditilik ya pencatatannya, secara laporannya, menu-menu apa aja yang laku, menu-menu apa aja yang enggak, dan yang enggak mungkin bisa dikembangkan. Yang enggak itu juga bisa ditelaah, apakah memang secara rasa kurang atau memang tidak cocok untuk di daerah seperti ini. Lalu konsistensi, memang konsistensi ada beberapa hal yang berkaitan dengan tenaga kerja.
yaitu karena memang produknya adalah makanan berat, jadi memang benar makanan berat yang dimasak yang memiliki yang punya keharusan keharusan untuk dimasak oleh orang dengan skill tertentu. Itu perlu pelatihan sentra gitu. Tenaga kerjanya memang harus dilatih terlebih dahulu untuk menyesuaikan kualitas rasa yang diajarkan head chef-nya kepada tenaga pemasak yang ada di beberapa titik. Jadi kemungkinan memang harus ada pelatihan sentral. Kemudian juga ini yang jadi catatan juga, key visual dan kebersihan. Jadi kan memang secara warna itu sangat mempengaruhi mood. Kebutuhannya di sini adalah orang untuk mampir makan atau minum di tengah-tengah perjalanannya. Perjalanan kan cukup melelahkan. Jadi butuh apa di area dingin ini ya, butuh yang hangat-hangat, entah itu makanan hangat atau minuman hangatnya. Bisa juga kopi juga bisa masuk. Dan secara key visual banyak sekali yang menggunakan warna kuning dan merah itu. Warna kuning dan merah itu jadi sangat lumrah di sini karena banyak yang pakai. Bukan jelek, tapi ya kalau misalnya ingin meraih, kalau menurut saya sih personal, untuk meraih atensi itu memang harus ada sedikit pembeda. Entah itu dari kedalaman warnanya atau kecerahannya, gimana ya maksudnya? Bisa dikonsep dengan merah dan kuning sama aja, cuma kita bermain dengan LED, mungkin itu bisa jadi salah satu pembeda. Atau kita ganti warnanya, itu juga bisa jadi. Lalu kebersihan kalau dilihat dari sisi bangunan, di dalamnya memang agak terkesan memang kayak bangunan lama, dan auranya jadi hawa ketika masuk tuh jadi tidak ada opini pribadi, hawa ketika masuk itu jadi memang tidak terkesan nyaman gitu, karena hawanya tuh dingin rumah lama gitu, ruangan lama. Jadi agak kurang nyaman untuk makan atau berlama-lama gitu. Makan mungkin sekedar makan tapi tidak yang menikmati. Yang mana sebenarnya sayang gitu. Jadi kan nanti tidak bisa meraih pasar yang lebih luas gitu. Cuma dari penumpang aja. Lalu layout beberapa produk, beberapa hal itu saya rasa belum sesuai pada tempatnya. Kayak misal meja untuk kasir, meja untuk bayar tuh di mana, meja untuk pesan itu di mana. Lalu produk-produk souvenir, produk-produk oleh-oleh juga belum pada tempatnya, karena di situ ada tempat tersendiri, ada raknya, dan beberapa rak juga kosong, tapi kenapa ada juga yang ada di meja gitu. Bedanya apa gitu loh. Prioritasnya mana gitu, apakah ada perbedaan prioritas atau enggak. Terus mangkok peletakan mangkok di area kaca itu menurut saya kurang me-reach orang untuk jadi lapar secara mata dan perut gitu. Karena kita nggak jualan mangkok, kita kan jualan makanannya. Jadi mungkin bisa dipajang di situ makanannya. Kalau misalnya kayak warteg, di display itu kan makanannya atau hal lain gitu, jangan alat makan. Dan SOP sistem itu kayaknya belum rapi. Uniform juga belum ada, jadi tidak terkesan sedap dipandang, tidak terkesan enak. Dan SOP juga meliputi hal-hal yang bersifat
bersifat visual, terus layanan, attitude, lalu cara berbicara, komunikasi. Yang itu kan berpengaruh dan bisa disetting itu untuk dapat profit yang lebih, kan bisa dimainkan dengan cara yang benar ya, lewat komunikasi itu. Dan itu memang harus ada dilatih, ada training tersendiri. Terus juga suasana kurang terbangun, dan secara penggunaan lampu memang kalau memang ingin menciptakan suasana nyaman yang hangat, itu kan saya akan cenderung menyarankan memakai warna yang lebih hangat, atau lebih, bukan redup ya, mungkin kan bisa aja nggak terlalu redup tapi kan memang agak kuning gitu, itu akan lebih enak. Dan penggunaan warna yang saya rasa terlalu nabrak sih untuk tembok yang warna kuning dengan pemandangan lukisan yang abstrak, hijau, ada hijaunya gitu. Itu di saya kurang enak, kurang nyaman untuk ditempati gitu hawa-hawanya. Kemudian yang gak kalah penting adalah tirai. Jadi saya udah lihat kondisi dapurnya dan kebersihan dapurnya seperti apa, dan ya selayaknya dapur memang tidak terlalu, harusnya memang higienis dan bersih ya. Tapi kalau misal dibandingkan dengan tempat pengunjung duduk atau makan minum, nggak masalah untuk tempat pengunjung itu lebih bersih. Dapurnya tidak lebih bersih daripada yang tempat pengunjung makan, itu oke. Cuma kalau misalnya tidak bisa sangat-sangat ini, gap antara bersih dan tidaknya tuh nggak bisa deketan alias jauh, itu paling nggak ada tirai ya. Penggunaan tirai atau kain-kain penutup juga di sini agak gimana ya, agak tidak terkonsep. Jadi memang kain-kain biasa. Dan pintu dapur kan nggak ada pintunya, ruangan dapur nggak ada pintunya, dan itu dibiarkan melompong kan, itu tuh mengganggu selera pengunjung, apalagi ketika melihat dapurnya ternyata tidak bersih. Jadi kan bisa jadi salah satu faktor penghambat pengunjung untuk makan. Satu hal itu. Dan kebersihan dapur tuh, sama tata letak, layout, tata letak alat-alat dapur, tata letak bahan baku, kebersihan gudang juga tadi saya lihat agak kurang, dan itu tidak menciptakan suasana kerja yang enak sih kalau di saya. Dan kebersihan, higienitas itu jadi pertanyaan yang sungguh harus dijawab, dipertanggungjawabkan ketika ada yang komplain nanti. Dan daripada kita jawab komplain, kan mendingan kita persiapkan dengan bagus gitu, persiapkan dengan matang dulu. Sebenarnya PR-nya itu yang jadi PR di saya juga adalah ketika kita build dari nol, dari awal, itu akan lebih mudah kayaknya ya, karena kan belum ada belanja apapun, belum ada orang lama gitu, dan akan lebih mudah untuk ngelis segala macamnya, ngerancang segala macamnya. Di kasus yang saat ini sudah berjalan dan ini sudah beroperasi. Cuma memang saya rasa perlu ada sentuhan kalau memang pengen jadi salah satu fasilitas penunjang dan sub usaha yang menunjang usaha utama di travelnya. Contohnya kita bisa ambil contoh kalau misalnya di kereta, di stasiun kan ada apa tuh, roti O identik sekali itu di stasiun. Lalu ada kopinya sekarang, kopi apa sih namanya, poin apa sih, itu juga ada. Nah itu kan jadi salah satu oh kalau ke stasiun kita akan beli roti ini, roti O, atau kopinya usahanya stasiunnya apa sih namanya, lupa aku, sorry. Itu bisa dijadikan seperti itu. Cuma memang harus benar-benar matang dan dibangun brandnya semuanya. Jadikan branding itu bukan cuma soal menjual marketing. Jadi branding itu adalah kita berusaha untuk mencitrakan sesuatu ini agar ditangkap oleh orang lain, dan hasil tangkapan orang lain adalah yang kita rencanakan gitu.
Jika kita merencanakan kita harus ditangkap sebagai brand atau tempat yang nyaman, berarti memang hal-hal yang faktor-faktor yang membuat atau menunjang kenyamanan itu harus dilemparkan ke konsumen gitu. Jadi barulah branding itu terbangun. Tapi kalau dari ini ya, PR-nya mungkin tidak susah, tapi memang harus melihat dari permodalan atau jumlah berapa sih yang mau dihabiskan untuk membangun atau merehab ini, memperbaiki ini gitu. Tapi memang yang paling utama adalah training soal tenaga kerja, biar membangun budaya kerja agar lebih bagus. Kemudian adalah meninggalkan rasa nyaman ke konsumen yang datang, jadi tidak menyia-nyiakan orang yang datang sini ketika pakai travelnya ke sini cuma sekedar singgah, tapi akan jadi salah satu diharapkan kan nilai yang bikin kangen lagi untuk pakai travel ini karena akan mampir di restonya. Itu ditumbuhkan lewat produk yang oke, lewat experience atau pengalaman singgah yang oke, yang nyaman gitu. Ya, ini ada lahan-lahan yang memang bisa bisa dikembangkan sebenarnya. Cuma memang kapitalnya berapa dulu dan arahnya tuh mau gimana gitu. Sebenarnya bisa aja, cuma ya nanti tergantung banyak hal. Oke, report hari ini tanggal 15 Desember 2023. Berangkat tadi siang habis Jumatan dan maghrib baru sampai. Kita lanjut lagi besok atau nanti kalau ada hal-hal penting.